Assalamualaikum Bima. Waalaikumsalam Pak Koko. Bagaimana kabarnya Bima? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Pak. Pak Sehat Koko nggih? bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. sehat. Bu Hima, ini tadi kan saya dapat informasi bahwa Bu Hima akan melakukan coaching ya sama Bu Wida nggih. Nggih Pak. Nggih. Kira-kira untuk materi yang akan dibuat coaching nanti sudah disiapkan Bu Hima? Eh iya Pak, terkait rubrik penilaian percakapan selama coaching, insya Allah sudah saya siapkan dengan baik. Ini nanti akan saya tunjukkan melalui share screen ya Bapak nggih. Nggih, siap siap. Nanti Monggo. mohon masukannya dan arahannya. Nggih. Terkait rubrik penilaian percakapan dalam kegiatan coaching nanti, saya akan menggunakan alur tirta, Bapak, Oh, di nggih. mana di sini nanti saya akan mulai dari penyampaian dan pemahaman tujuan. Penyampaian tujuan ini harapan saya Kuci dalam hal ini nanti Bu Wida menyampaikan tujuannya kepada saya dan saya juga mampu memahami apa sih tujuan yang diharapkan oleh Bu Wida seperti itu. Jadi kami harapannya tidak ada terjadi miskomunikasi. Berikutnya langkah yang kedua yaitu identifikasi. Di sini saya sebagai coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Wida. Kemudian saya juga akan memberikan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh Bu Wida sebagai kunci. Kemudian harapan saya, Bu Wida juga mampu menyampaikan pokok permasalahan yang dihadapi. Terus kemudian harapan saya bersama Bu Wida mampu merencanakan rencana aksi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Bu Wida. Kemudian saya juga berharap nanti Bu Wida juga bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri Bu Wida. Karena dengan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, maka harapan saya Bu Wida lebih percaya diri karena kekuatannya dan mampu mengantisipasi jika ada kelemahan-kelemahan atau mungkin hambatan-hambatan yang nantinya akan dihadapi. Kemudian di tahapan yang ketiga yaitu tahapan rencana aksi. Dalam tahapan rencana aksi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana aksi apa sih yang akan dilakukan Bu Wida sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah yang beliau hadapi. Kemudian di rencana aksi ini saya juga akan mencoba memahami rencana aksi yang direncanakan atau yang disampaikan oleh Bu Wida. Kemudian saya akan mencoba memberikan umpan balik terhadap rencana aksi yang sudah direncanakan oleh Bu Wida. Kemudian di langkah yang keempat, dalam hal ini tanggung jawab. Saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen Bu Wida dalam menjalankan rencana aksinya. Kemudian saya juga akan memberikan umpan balik mengenai komitmen Bu Wida dalam menjalankan rencana aksi yang diberikan atau yang sudah kita komunikasikan. Kemudian saya akan mencoba membantu Bu Wida dalam menjalankan rencana aksi yang telah disepakati. Dalam hal ini saya kedepannya akan mengharap informasi lebih lanjut terkait keberhasilan rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Wida. Kurang lebihnya itu panduan penilaian atau rubrik dalam melakukan coaching nanti, Mbak. Mungkin ada masukan dari Pak Koko? Oke. Kalau saya lihat tadi udah bagus sekali apa yang Bu Hima buat ya untuk rubrik penilaiannya tadi sudah sangat lengkap. Jadi Bu Hima ini nanti menggunakan alur model tirta nggih. Nggih, Pak. Ya, sudah bagus sekali Bu Hima. Mungkin beberapa pertanyaan saya ke Bu Hima ini
lebih ke kompetensi coaching yang akan dikembangkan nanti kira-kira apa Bu Hima ya? Terkait kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Bapak, saya coba kembali lagi ke prinsip coaching, yaitu nanti saya berharap bisa melakukan proses coaching ini dengan kemitraan, dengan Hmm, pendekatan mitra. Jadi saya bisa memposisikan diri sebagai mungkin teman atau, sebagai rekan sejawat seperti itu. Jadi tidak ada unsur-unsur pemaksaan atau ide-ide yang saya paksakan kepada Bu Wida. Kemudian saya juga akan mengedepankan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dalam hal ini saya ingin kompetensi coaching yang dikembangkan dalam diri saya itu lebih pada, mengajukan pertanyaan berbobot kali ya, Pak, ya, karena oke, terkadang saya agak merasa sulit atau mungkin kurang luwes dalam penyampaian pertanyaan yang berbobot, seperti itu. oke. Nah, nanti kan jenengan ada sesi tanya jawab berarti kan dengan Iya, Bu Wida nggih. Nah, kira-kira nanti oke. ketika dengan di sesi tanya jawab tadi atau menggali permasalahan dari Bu Wida tadi, Bu Hima nanti apa yang lebih spesifik yang ingin Bu Hima gali dari Bu Wida nanti? Kompetensinya terutama. Mmm, Mungkin kompetensi dari Bu Wida dalam membuat rencana aksi kali ya, Pak, ya, Rencana supaya aksinya, nanti oke. iya, supaya nanti jelas, eee, solusi dari permasalahannya itu apa, seperti itu, Pak. Yang terakhir Bu Hima nggih, Nggih. ketika jenengan nanti selesai melakukan coaching dengan Bu Wida, nah coaching tadi dianggap berhasil ya atau sukses, itu indikatornya kira-kira apa Bu Hima nggih? Indikator keberhasilannya sih lebih kepada jika saya menangkap bahwa Bu Wida ini sudah memiliki atau mengantongi solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi kegiatan coaching ini ada benang merah, ada manfaatnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar obrolan yang tidak berisi, tapi harapan saya, diskusi saya, coaching saya itu bermanfaat buat Bu Wida, di mana dalam hal ini Bu Wida bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Hima, saya kira cukup, kalau saya nilai ini sudah sangat siap sekali ya Bu Hima untuk melakukan proses coaching dengan Bu Wida. Silakan dilanjutkan ke tahap coaching nanti ya. Harapan saya nanti saya tetap memantau kegiatan ini ya. Hasilnya nanti bisa Bu Hima sampaikan ketika sudah selesai coaching nanti ya. Oke. Iya, Pak. Silakan Bu Hima. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Hima. Waalaikumsalam Pak Koko, terima kasih. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam Bu Hima. Mohon maaf, apakah saya mengganggu waktunya Bu Hima ya? Oh, tidak Bu, sesuai dengan chat yang Ibu kirimkan kemarin, insya Allah hari ini saya memiliki waktu luang untuk Bu Wida, untuk mendampingi Bu Wida atau melakukan coaching dengan Bu Wida. Tapi Bu Wida, sebelum kita melakukan coaching, sebelumnya saya mau minta izin dulu. Berkenankah Bu Wida jika saya merekam kegiatan coaching kita pada malam hari ini? Dipersilakan Ibu, mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran dan proses belajar kita. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Kegiatan ini insya Allah saya rekam karena untuk pemenuhan tugas dari PGP yang saya ikuti Ibu. Jadi harapannya tugas saya terpenuhi. Selain itu, jika proses coaching ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, semoga bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi rekan-rekan sejawat kita. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Iya, Mhm. dipersilakan Ibu, Oh monggo iya, dilanjut Bu. terima kasih ya Bu Wida ya. Oke, sebelum kita mulai coachingnya, bagaimana kabar Bu Wida malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat sekali Bu karena hari ini saya akan banyak curhat kepada Ibu ini. Alhamdulillah. Oh ya Bu, kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan kita pada malam hari ini?
Begini Bu, sebetulnya jujur saya ini masih bingung dalam melakukan implementasi pembelajaran berdiferensi pada kurikulum Merdeka. Sedangkan yang saya temui atau yang saya hadapi sekarang adalah anak-anak yang masih awam dengan proses belajar berdiferensi. Seperti itu, Ibu. Terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Benar sekali Ibu, karena memang notabene meskipun sebelum-sebelumnya kita sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu, kita kurang familiar dengan, oh ternyata yang kita lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu ya. Nah sekarang Iya, di kurikulum Merdeka ini memang sangat digaungkan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya rasa itu tidak hanya Bu Wida saja yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi, namun itu juga dirasakan oleh banyak guru yang lainnya. Dalam hal ini, kondisi seperti apa sih yang dikeluhkan Bu Wida yang dirasakan ketika Bu Wida di dalam kelas? iya Ibu. Pembelajaran berdiferensi ini sepertinya saya kurang bisa memahami berbagai jenis karakter siswa ya Ibu. Selain itu, saya terbentur oleh media yang kurang interaktif dari anak. Padahal dinyatakan bahwasanya ketika kita melakukan pembelajaran itu jangan sampai kita juga melupakan iptek karena iptek ini merupakan sebuah perkembangan zaman. Di situ selain saya kurang memahami karakter anak yang notabene saya adalah guru yang anak-anak ini baru masuk ke kelas jenjang baru dan media yang disediakan prasarana sekolah itu saya merasa masih kurang gitu Ibu. Iya iya. Jadi yang Ibu Wida rasakan adalah yang pertama, penyampaian materinya mungkin kurang didukung oleh media yang menarik. Iya, Kemudian Bu Wida betul. belum terlalu memahami karakter anak. Kemudian Bu Betul. Wida juga kurang menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zaman. Dalam hal ini Betul. pemanfaatan IT ya Bu ya? Iya, betul sekali Iya ya. Ibu. Oke. Kira-kira ya Bu ya, kekuatan apa sih yang Ibu miliki agar Ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut? Begini Ibu, sebetulnya kalau melihat filosofi yang sudah digaungkan oleh Merdeka Belajar tentang didiklah anak sesuai dengan zamannya. Di sini saya sebetulnya sudah mempunyai modal, Ibu. Karena saya lebih juga tertarik mengajar ataupun menggunakan media dengan interaktif berupa IT. Tetapi pada dasarnya mohon maaf kita masih kurang di dalam melengkapi sarana dan prasarana di dalam IT. Terlihat itu saya juga masih sepertinya saya juga bisa sebetulnya saya juga bisa membuat sebuah ini ya, sebuah kelompok belajar agar saya itu nantinya sesuai dengan karakter. Saya kok bisa jadi siswa yang mempunyai keterlambatan, siswa yang dinilai dengan memiliki kekuatan daya dukung uh, sarana di rumah, nanti kan juga bisa kita berdayakan ketika di sekolah. Cuma yang jelas itu tadi, sebetulnya saya punya kekuatan untuk mengajar dengan perkembangan zaman dan juga akan mengelompokkan anak sesuai dengan karakteristik yang ada dan mengondisikan kelas sesuai dengan karakter anak masing-masing seperti itu Ibu. Seperti itu ya, Bu, ya. Sebenarnya kekuatan yang dimiliki Bu Wida ini sudah sangat bagus sekali, Bu. Tadi Bu Wida kan menyampaikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wida kurang memenuhi kodrat zaman pada diri anak. Namun, Bu Wida memiliki kemampuan IT yang sangat baik. Nah, itu sebenarnya sudah sangat membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Semoga nanti Ibu dimudahkan ya Bu ya dalam menyelesaikan masalah ini tentunya dengan menggunakan kekuatan Ibu dalam bidang pemanfaatan IT, begitu ya Bu ya? Ya, Mmm, terima kasih Ibu. iya. Selain kekuatan, menurut Ibu, apa sih hambatan yang mungkin bisa menghambat Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Hambatan saya dalam menyelesaikan masalah ini yaitu sepertinya motivasi, motivasi Ibu, motivasi diri anak itu belum tumbuh, belum sadar akan adanya suatu pembelajaran yang berbasis IT. Padahal mereka semua juga tidak asing loh Ibu dengan adanya handphone, dengan adanya komputer, karena komputer di dalam lab kita itu meskipun hanya berjumlah beberapa itu kan juga bisa diberdayakan seperti itu Ibu. Iya iya iya. Berarti, hambatannya terkait motivasi belajar anak ya, Bu, ya? Iya Apakah betul. mungkin terkait jumlah sarana prasarana misalnya komputer di lab, itu tidak sesuai dengan jumlah siswa, Ibu? Iya, seperti yang saya katakan Mmm, tadi, iya seperti iya. jumlah komputer di lab, sedang untuk pembelajaran interaktif yang lainnya, karena kita belajar kan bukan hanya di lingkungan sekitar ya Ibu, karena kalau di lingkungan sekitar, alhamdulillah saya sudah bisa menjalankan dan anak-anak merasa merasa juga senang sih. Cuman kan kita harus memperkenalkan IT itu kepada anak, karena kita kembali lagi bahwasanya mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, kita kan udah zaman IT, Bu. Masa di sekolah kita nggak ada IT yang bisa mendukung sih, Bu? Iya iya. Hmm. Benar sekali, Bu, memang kita sangat penting untuk mengenalkan IT kepada anak, meskipun kita mengalami beberapa keterbatasan ya, Bu, ya. Menurut Bu Wida, kira-kira untuk mengatasi hambatan yang ada itu, apa sih yang bisa Ibu lakukan? Baik, Ibu. Untuk mengatasi hambatan itu yang jelasnya adalah saya harus belajar mengondisikan kelas meskipun belum ada IT itu tadi, saya harus bisa membuat sebuah media yang lebih interaktif lagi dan pembelajaran yang lebih aktif, yakni berpusat kepada murid. Jadi anak yang lebih banyak bekerja daripada saya yang menyampaikan materi hanya dengan beberapa media yang kurang interaktif seperti itu, Ibu. Selanjutnya nanti mungkin saya juga akan membuat sebuah proses belajar itu dengan yang bervariasi, terus dengan metode yang lebih menarik lagi, serta memberikan sebuah motivasi ataupun melakukan hubungan interaktif dengan guru dan kolaborasi. Seperti itu, Ibu. Iya iya iya, Bu. Benar sekali, Bu, memang berkolaborasi dengan guru lain itu juga merupakan salah satu, rencana atau tindakan yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, tadi Ibu sudah mencoba menganalisis terkait kekuatan yang Ibu miliki, kemudian hambatan-hambatan apa saja yang mungkin muncul, kemudian Ibu juga sudah mencanangkan beberapa alternatif untuk menyelesaikan atau mengatasi hambatan yang ada. Kira-kira menurut Ibu, langkah-langkah dan rencana aksi apa sih yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dapat terlaksana di kelas Ibu dengan baik? Ya, seperti yang saya katakan tadi itu Bu ya, saya harusnya bisa melakukan ini, sebelum melakukan pembelajaran, saya harus mendiagnosa dulu apa kekurangan saya dan apa aset kekuatan apa yang ada pada kelas di dalam kelas seperti itu contoh media di lingkungan sekitar yang bisa saya gunakan sebagai bentuk media interaktif. Selanjutnya juga saya bisa memberdayakan warga sekolah untuk berkolaborasi ataupun dengan membuat sebuah yang jelas saya harus menunjukkan motivasi
motivasi ke anak bahwasanya belajar itu menyenangkan dan juga ini Ibu, proses belajar itu saya menyampaikan dengan bervariasi, sistematis, dan sangat menarik dengan metode-metode yang sekiranya itu membuat anak menjadi rileks dan bahagia, seperti itu Ibu. Benar sekali Ibu. Memang pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya, pembelajaran yang membuat murid jadi merasa bahagia saat bermain, jadi saat belajar sehingga mereka tidak terasa mereka bisa belajar meskipun kondisi mereka tetap senang, begitu ya Bu ya? Iya, Dari betul. rencana aksi yang Ibu canangkan tadi diantaranya misalnya analisis aset, kekuatan, kelemahan, kemudian bagaimana kita memotivasi diri dalam belajar, kemudian variasi model dan strategi pembelajaran yang kita gunakan, kemudian penyampaian materi pembelajaran yang sistematis, kemudian Ibu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu. Kira-kira apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Iya, Ibu. Tolak ukur dalam pembelajaran nanti saya bisa menghasilkan pembelajaran yang aktif, yang jelas, Ibu. Dan saya akan menghasilkan sebuah pembelajaran ini dalam arti berpusat kepada murid. Terus proses belajar itu saya menyampaikan dengan proses yang sistem, baik media, yang interaktif maupun metode, dan juga selalu menjaga mood dalam motivasi belajar anak. Dan tentunya saya bisa berkolaborasi aktif menjaga hubungan yang harmonis dengan guru lainnya di kelas saya agar pembelajaran itu selalu pembelajaran berdiferensiasi selalu diterapkan di tidak hanya di mata pelajaran yang saya pegang, tetapi di semua mata pelajaran atau guru yang masuk ke dalam kelas saya itu melakukan pelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Ibu. Tolak ukur dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu buat ini saya rasa sudah sangat lengkap dan sudah sangat terukur sekali Ibu. Tentunya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan untuk mencapai tujuan-tujuan dari tolak ukur yang sudah Ibu buat, tentunya Ibu akan dibantu oleh pihak-pihak yang lain. Benar begitu, Ibu? Betul sekali Ibu. Saya itu menginginkan kolaborasi antara seluruh warga atau komponen warga sekolah untuk mengimplementasikan ini. Tentunya bukan hanya warga sekolah ya saja Ibu, tetapi ketika mereka di rumah, mereka juga bisa belajar menerapkan pembelajaran ini tadi yang sudah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Seperti itu Ibu. Dengan melibatkan semua warga sekolah, orang tua Betul. murid, kemudian komunitas guru, itu insya Allah juga akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah ya Bu ya, terutama di Iya. pemahaman kita dalam memahami terkait pembelajaran berdiferensiasi yang benar dan bisa berpihak pada murid itu seperti apa, kira-kira begitu ya Bu ya? Iya betul Bu, garis Mhm bawahnya mhm seperti mhm. itu. Terkait rencana aksi yang Ibu buat, kan Ibu membutuhkan waktu nih ya, Bu, ya, untuk mewujudkannya. Kira-kira, semua itu dari semua rencana aksi yang Ibu buat tadi, membutuhkan waktu berapa lama sih untuk merealisasikannya? Iya Ibu, kebetulan ini kan kita sedang selesai masa pertengahan semester ya Bu ya, sumatif tengah semester. Jadi nanti tengah semester ini akan saya buat sebagai pondasi untuk mendiagnosa pembelajaran diferensi ini. Nantinya akan saya realisasikan setelah PTS ini, STS ini selesai dan dimulai lagi di bab baru setelah STS hingga nanti kembali lagi saya evaluasi di akhir semester 1
dan di tengah semester 2 akan saya evaluasi kembali dan begitu seterusnya sampai dengan akhir semester di akhir tahun seperti itu, sehingga nanti ke depannya di kelas tahun pelajaran berikutnya akan ada bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang lebih bagus dan lebih berkomitmen lagi seperti itu, Bu. Benar sekali Bu Wida, dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, dengan adanya refleksi yang terus kita lakukan, harapannya nanti di waktu-waktu berikutnya atau di tahun berikutnya atau di semester berikutnya kita bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan lebih baik lagi, begitu ya Bu ya? Iya, betul Ibu, seperti itu. Oh iya Bu Wida, tadi kita sudah berbicara cukup panjang dan lebar ya Bu ya, terkait bagaimana sih membahas solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Wida. Dari diskusi yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang bisa Ibu Wida simpulkan, Bu? Ternyata saya menemukan jawaban saya sendiri ya Bu ya, karena belum terlalu bisa menerapkan berdiferensi. Ternyata sebelum saya melakukan pembelajaran itu, saya harus tahu kesiapan siswa dulu dari karakteristik anak. Selanjutnya pemetaan karakteristik anak dari yang lemah ke lebih tinggi dan sebaliknya. Nanti juga saya harus membuat sebuah pembelajaran yang lebih aktif lagi, di mana semua KBM itu akan berpusat kepada murid, bukan guru yang hanya ceramah saja, hanya memberikan metode dan materi yang monoton. Selanjutnya saya juga nanti pastinya akan memberikan sebuah materi yang bervariasi Bu ya, baik dari media, bentuk metode, dalam bentuk permainan, ataupun bentuk dikemas secara menyenangkan agar tidak membosankan dengan anak. Tak lupa itu saya tentunya harus menjaga motivasi yang jelas ya Bu ya. Mungkin mereka kalau tidak dikasih motivasi, anak-anak juga agak kendor, jadi tetap memberikan semangat dan support untuk anak-anak sehingga nanti terjadi suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang tentu yang lebih utama adalah saya tidak harus sendirian melakukan pembelajaran diferensi itu, kita harus terjadi hubungan interaktif. Artinya kita melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ataupun rekan-rekan lainnya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi sehingga menjadi komitmen, seperti itu Ibu, yang bisa saya simpulkan hari ini. Apakah itu betul? Benar sekali Bu, dan ternyata kesimpulannya Bu Wida sudah sangat panjang loh Bu, dan saya rasa jika itu menjadi sebuah rencana aksi yang akan Bu Wida lakukan, saya rasa itu akan sangat membantu Bu Wida dalam menyelesaikan masalah yang Bu Wida hadapi. Selanjutnya Bu, bagaimana sih perasaan Bu Wida setelah kita berdiskusi? Rasanya saya seperti mendapatkan pencerahan, jadi seperti dingin gitu pemikiran saya, karena saya lihat di nilai PTS yang ada itu, saya ternyata belum bisa menerapkan pembelajaran diferensi. Mereka semua masih monoton sehingga masih berbentuk pembelajaran yang hanya satu arah saja, seperti itu Ibu. Wah, karena solusi-solusi yang terbaik insya Allah ya sudah Ibu Wida dapatkan. Saya jadi penasaran nih Bu, bagaimana kira-kira hasil dari implementasi pelaksanaan rencana aksi yang Ibu buat? Iya, pasti Bu, nantinya kalau saya sudah membuat sebuah refleksi seperti yang saya bilang tadi, ketika saya akan merealisasikan dari yang pembelajaran tengah semester atau STS ini nanti akan menjadi diagnosa awal, dan tentunya nanti di kedepannya lagi sebelum akan ada penilaian akhir semester nanti akan saya hubungi panjenengan bagaimana ternyata berhasil atau tidaknya pembelajaran diferensi ini ya sebagai implementasi IKM
di kelas saya lah, seperti itu Bu, pasti akan saya hubungi. Oh iya Bu Wida, jadi tidak sabar ya Bu ya, nanti Iya, hasilnya minta tolong diinformasikan kepada saya ya Bu ya, supaya saya juga bisa mengadopsi ide-ide atau solusi-solusi yang sudah kita temukan bersama. iya, Kurang lebih terima kasih seperti itu Bu. ya Bu ya. Mhm. Iya, Oh ya Bu Wida, kebetulan ini sudah cukup malam sekali ya Bu ya dari diskusi iya. kita. Kita sambung di lain waktu ya Bu ya. Terima kasih Bu Hima atas waktunya. Saya rasa ini sangat luar biasa sekali pencerahannya. Iya, sama-sama ya Bu Wida ya. Sampai ketemu Ya, lagi di lain waktu dan di pembahasan-pembahasan yang lebih seru tentunya ya Bu ya. terima Oke Bu Wida, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari percakapan jenengan dengan Bu Ida tadi, eh, kira-kira nggih, eh, apa yang telah jenengan lakukan, Bu Ima lakukan tadi dengan Bu Ida dalam hal eh, mencari solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida tadi? Yang kami lakukan adalah kami berdiskusi Pak dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar Bu Wida bisa menemukan sendiri, solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi saya hanya memfasilitasi, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian terkait indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan, dari hasil coaching tadi, saya merasa tujuan atau indikator keberhasilan sudah tercapai Bapak, karena Bu Wida juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Dan menurut pengakuan beliau, beliau juga sudah merasa senang dan lega dan merasa sangat terbantukan karena beliau sudah mendapatkan solusi-solusinya. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ima ya telah tentang sudah Bu Ima jabarkan tadi ya. Kalau saya boleh menyimpulkan dari hasil coaching tadi, yang pertama dari tujuan dari Bu Wida tadi melakukan coach tadi dengan Bu Hima tadi, yaitu Bu Wida memiliki permasalahan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, dihadapi Bu Wida tadi. Terus beberapa pertanyaan pemantik sudah Bu Hima lakukan juga, Bu Hima sampaikan ke Bu Wida tadi untuk menggali solusi yang akan bisa dijalankan di rencana aksi. Okay. Ada beberapa hambatan juga yang dialami ya, dengan tadi ada salah satu rencananya tadi untuk mencari referensi dengan berkolaborasi ya, dengan teman, terus membuat media interaktif yang berbasis dengan IT tadi ya. Tentunya ada beberapa hambatan ya, yang salah satunya peralatan ya atau sarpras, sarana prasarana di sekolahnya masih belum memadai ya, belum canggih dan sebagainya tadi. Terus solusi yang Bu Ima berikan juga sangat bagus tadi, saya tangkap tadi. Yang pertama harus bisa mengondisikan kelas, terus membuat media interaktif yang berpihak pada anak tadi ya. Terus konten yang menarik ini juga bagus sekali. Nah, dari beberapa tadi ada tolak ukur keberhasilannya juga, yaitu siswa bisa menjadi aktif dengan di pembelajarannya Bu Wida tadi ya. Terus pembelajaran berpusat pada siswa, sistematis ya, dengan juga tentunya agar kegiatan ini bisa berjalan lancar. Bu Ida tadi juga menyampaikan harus ada dukungan dari warga sekolah ya, khususnya dari kepala sekolah dan komunitas praktisi yang lainnya. Terima kasih Bu Hima. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang Bu Hima lakukan dengan Bu Ida tadi bisa menjadikan pembelajaran yang lebih
baik lagi di kemudian hari ya. Jangan lupa kita terus tingkatkan lagi, ya, kita cari solusi-solusi lain yang barangkali bisa lebih bagus lagi, bisa lebih maju lagi nggih. Nggih, Pak. Cukup sekian Bu Ida karena sudah Bu Hima, maaf nggih Bu Hima, karena sudah malam nggih. Kita akhiri sesi coaching pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.